Seorang ibu muda Senin pagi ditemukan tewas dengan sejumlah luka lebam di Kecamatan Tembalang, Semarang. Pasangan tidak sah digelandang menuju kantor Satpol PP Pati lantaran kedapatan mengaman. Guna menekan harga beras di pasaran, Bulog Subdivra Pekalongan, Jawa Tengah menggelontorkan puluhan ton beras kemasan medium harga murah. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, seorang ibu muda Senin pagi ditemukan tewas dengan sejumlah luka lebam di dalam kamar rumahnya di Jalan Sendangguwo Selatan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Diduga ibu dari dua anak tersebut menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Warga Jalan Sendangguwo Selatan, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, pada Senin pagi dikembarkan dengan tewasnya ibu muda berinisial AA, 22 tahun, di dalam kamar rumah mertuanya. Sebelum ditemukan tewas, korban diketahui terlibat pertengkaran dengan suaminya berinisial YB, 35 tahun. Menurut pengakuan orang tua pelaku yang juga mertua korban, pertengkaran keduanya sudah terjadi mulai awal bulan. Dirinya mengaku jika anaknya temperamen sehingga di saat keributan terjadi, pihak keluarga tidak bisa berbuat banyak dan mencampuri persoalan yang sedang terjadi antara menantu dan anaknya. Cekcok Agustus awal terus sudah mulai cekcok ya. Agustus sampai sekarang ini. Kalau suaminya kerja apa? Suaminya tuh di rumah, kerjanya tuh bikin kerangka tempat keris itu loh. Nggak pernah keluar. Ya. Maju sering keluar kan si istrinya kan ngantar sekolah, mungkin ke ibunya sana wira-wiri. Ya itu. Tiap hari emang di sini, Pak? Ya tiap hari kalau malam. Itu si anak saya Yudanya kerja kan malam, Mas. Jadi mulai berdiri kata jam 7 lah, nanti sampai pagi kira-kira gitu kerjanya gitu. Kan rangka keris tuh teman-teman udah datang gitu. Jamnya malam tahu. Tapi memang temperamen atau pripun, Pak? Maksudnya orangnya emang gampang marah atau begitu? kalau menurut aku sih ya kayaknya gampang marah. Usai menganiaya, pelaku pergi meninggalkan rumah dan sempat mengatakan kepada orang tuanya bahwa korban tidak sadarkan diri di dalam kamar. Namun saat dicek, ternyata korban sudah meninggal. Sementara itu, Ketua RT setempat mengatakan jika korban dengan suaminya yang sudah memiliki 2 orang anak diketahui kurang harmonis dan beberapa kali dimediasi oleh pihak RT, lantaran menjadi korban KDRT. Saat kejadian, pelaku juga diketahui dalam kondisi mabuk. Hal tersebut terlihat dari rekaman CCTV saat pelaku keluar rumah setelah melakukan penganiayaan terhadap istrinya. Bilang ke orang tuanya, istriku ketoknya pingsan, taunya pingsan, terus dicek sama orang tuanya, ternyata meninggal. Dan kejadiannya itu tadi saya buka di CCTV itu keluar sekitar jam 3 lebih 8 jalan kaki pelakunya. Jadi orang tuanya ngecek ternyata sudah meninggal. Terus lapor ke ambulan, akhirnya dicek sudah meninggal, ambulan laporan ke polisian. Pas ditemukan tuh lebam-lebam atau gimana? Enggak ada. Di sebelah sini ada luka dikit. Ya itu, menganiaya itu jadi tidak hanya satu kali, jadi berkali-kali. Terakhir malam 17 kemarin itu menganiaya, tapi yang korbannya tidak mau laporan. Istri sudah saya suruh ke sana, saya kasih pengertian, maksudnya kalau memang dianiaya ada KDRT laporan saja. Kalau tidak ada laporan kan saya tidak berani. Walaupun tahu saya ke sana, tetap saya sampaikan ke sana. Cuma tidak ada tindak lanjutnya karena istrinya tidak mau lapor karena ada ancaman. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan terhadap tewasnya ibu dari 2 anak tersebut. Guna proses lebih lanjut, korban dibawa ke rumah sakit. Dari Semarang, Hedofan,
Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pasangan tidak sah digelandang menuju kantor Satuan Polisi Pamong Praja lantaran kedapatan mengamar di kamar indekos di Panjunan sejak semalam. Inilah pasangan muda yang tidak sah yang kedapatan mengamar di kamar indekos di Kelurahan Panjunan, Kecamatan Pati, yang digelandang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati. Pasangan ini ditindak lantaran kedapatan mengamar namun belum berstatus suami istri. Penindakan ini dilakukan lantaran adanya aduan dari masyarakat. Pasangan muda asal Pati ini adalah MNB, seorang pria yang berusia 20 tahun, dan S yang merupakan seorang wanita yang berusia 19 tahun. Berdasarkan pengakuan MNB kepada pihak Satpol PP, MNB mengaku berkunjung ke indekos milik S yang tidak lain merupakan pasangannya sendiri dan telah berjalan 1 tahun. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Pati, Edang Sulistiani menuturkan keduanya digelandang ke kantor untuk dimintai surat pernyataan serta diberi pembinaan. Kedepan jika pasangan tersebut terjaring razia kembali, kedua belah pihak keluarga akan dipertemukan untuk nantinya dibangun kesepakatan. Ada aduan masyarakat karena di situ meresahkan masyarakat, yaitu kos-kosan di Panjunan, dan kami tindak lanjuti. Kebetulan di situ ada satu pasang yang laki dan perempuan yang bukan suami istri. Pihaknya menambahkan pemilik kamar indekos juga akan dipanggil jikalau ke depan kedapatan tidak memperhatikan imbauan dari Satpol PP dengan tindakan berupa dilayangkannya surat peringatan dan perizinan kamar indekos bisa dicabut. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi balap liar di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di depan Rumah Sakit Keluarga Sehat, meresahkan masyarakat. Polisi pun berhasil mengamankan 7 pelajar yang kedapatan menggelar aksi balap liar dan mengamankan 16 kendaraan bermotor yang menggunakan knalpot brong. Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di sekitar Rumah Sakit Keluarga Sehat, sering digunakan untuk medan balap liar. Hal ini menyulut keresahan masyarakat sekitar. Pada Minggu 28 Agustus lalu sekira pukul 2 dini hari, remaja yang kedapatan menggelar aksi balap liar dengan motor berknalpot brong diamankan pihak Satlantas Polresta Pati. Pada razia tersebut, Satlantas Polresta Pati berhasil mengamankan 7 remaja yang statusnya masih pelajar yang melakukan balap liar. Tak hanya itu, 16 kendaraan bermotor juga diamankan lantaran menggunakan knalpot yang tidak sesuai standar atau kerap disebut dengan knalpot brong dan tidak memiliki surat resmi. Sementara itu, para pelaku balap liar ini ditindak dengan ditilang. Kaurbin OPS Satlantas Polresta Pati Ibda Muslimin menuturkan mulanya ada aduan dari masyarakat terkait aksi balap liar. Kemudian dari pihak Satlantas melakukan pengecekan. Setelah dicek, aksi balap liar dimulai sekitar pukul 23 hingga Minggu dini hari. Sudah sangat meresahkan masyarakat terkait dengan balap liar. Apalagi lokasinya ini di depan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati. Jadi banyak masukan dari masyarakat, laporan terkait dengan kegiatan balap liar yang betul-betul sangat meresahkan. Depan akan kita laksanakan kegiatan secara rutin setiap malam minggu berupa penindakan, bukan hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, tapi kami akan tegas, kami akan melakukan penindakan baik dengan tilang maupun dengan upaya hukum lainnya. Pihaknya menambahkan orang tua maupun pihak sekolah dari para pelaku balap liar akan dipanggil guna memberikan efek jera. Tak hanya itu, penindakan aksi balap liar dan knalpot brong akan terus dilakukan, terutama di Jalan Panglima Sudirman yang sering menjadi medan aksi balap liar yang meresahkan masyarakat. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti. Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pak Macan yang baru bangun dari tidurnya, relawan Abdul Hafid atau Ropit langsung menantang DPRD Rembang untuk dialog diskusi terkait dengan defisit APBD 2023. Lantaran kritik keras Dewan yang dinilai tidak fair oleh relawan Abdul Hafid. Imbas dari APBD yang masih belum stabil, DPRD Rembang menyentil Pemkab Rembang yang dinilai tak memiliki itikat yang baik terkait dengan penyelesaian kondisi APBD Rembang pada tahun 2023 ini. Propit yang diketuai oleh Munim pada hari Senin siang kemarin menggelar jumpa pers terkait dengan sentilan DPRD Rembang kepada Pemkab Rembang. Propit muncul dikarenakan Bupati Hafid dan Wagub Gus Hanis menjadi sosok yang disalahkan terkait dengan defisit APBD 2023. Di hadapan media, Munim yang didampingi dengan Sekretaris Mariono serta bendahara secara resmi mempertanyakan kritik-kritik anggota Dewan terhadap Bupati Hafid. Munim selaku Ketua Propit yang sekaligus berprofesi sebagai advokat mengatakan para anggota Dewan sebaiknya tidak melakukan kritik secara sepihak. Dirinya menduga kritik keras anggota Dewan dikarenakan pokir anggota Dewan tidak jalan. Dirinya juga mengklaim bahwa dari 2019 sudah ada indikasi defisit, tetapi tidak segera ditangani. Pihaknya juga menantang anggota Dewan untuk mengundang Propit saat rapat. Di Rembang mengalami defisit. Kita punya tanggung jawab moral untuk mendukung sampai selesai pasangan Hafid Hanis. Anggota Dewan katakan, saya apresiasi. Melakukan protek, melakukan kritik yang sangat keras. Tapi jangan sepihak dong ketika pokoknya nggak jalan terus kemudian dia daru keras. Ini nggak fair namanya. 2020, 2019, 2021 kemana? Indikasi defisit sudah ada. Kalau berani ajak kita sebagai relawan Propit, undang dalam rapat anggaran. Kita tantang, ayo. OPD itu pelayanan masyarakat, justru harus diprioritaskan. Gentle dong. Kalau mau ditarik semua biar defisitnya ini bisa diselesaikan. Selain itu, Mariono selaku Sekretaris Propit mengatakan, legislatif seharusnya menjadi pengawas pemerintah. Namun kenyataannya berbeda, justru para anggota legislatif mengawasi pokir masing-masing. Sebenarnya dia adalah pengawas pemerintah. Tapi dia itu tidak mengawasi pemerintah, tapi mengawasi pokirnya. Nah, itu yang membuat kami agak risau. Dan ini memang kami biarkan, karena kami tidak ada di dalam sistem itu. Nah, sehingga kami hanya memberi masukan saja. Tapi setelah Rembang ini amburadul dan porak-poranda APBD-nya, mereka kayak pejuang. Yang mana dia sebenarnya di situ pengawasan harus mengawasi untuk kelangsungan pembangunan yang ada di Kabupaten Rembang. Jadi ada semacam menyudutkan ke Pak Hafid Hanis. Nah, karena ada semacam penyudutan ini, kita menetralisir biar situasi ini jangan yang jelek ini tanggung jawabnya Bupati, tapi tanggung jawabnya semua. Dalam kesempatan ini pihaknya juga mengatakan kritik tersebut menyudutkan salah satu pihak. Ia juga menambahkan bahwa segala sesuatu kekurangan dalam pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama. Tidak hanya Bupati dan Wakil Bupati yang bertanggung jawab. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, kekeringan yang kini tengah melanda berbagai daerah mengakibatkan sumber mata air mengering. Selain mengangsu air, warga di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah yang tidak mendapatkan perhatian pemerintah setempat terpaksa menggali sumur yang sudah surut mencapai kedalaman 27 meter untuk mendapatkan air bersih. Belum turunnya hujan hingga saat ini membuat masyarakat mulai resah lantaran sumber air baik yang di permukaan maupun di dalam tanah mulai banyak yang surut dan mengering. Demi kebutuhan dasar hidup, warga berusaha dengan menggali sumur yang mengering hingga puluhan meter kedalamannya demi mendapatkan sumber mata air yang kian sulit ditemukan. Berbagai safety atau keamanan saat proses penggalian sumur tersebut menggunakan alat bantu blower dengan memasang pipa plastik untuk mengirim udara supaya di dasar sumur tidak terjadi kekurangan oksigen. Seperti yang diungkapkan oleh kedua penggali sumur, Wito dan Abdul Wahid, sejak musim kemarau permintaan menggali sumur meningkat drastis dibanding musim penghujan yang hampir tidak ada sama sekali. Sudah beberapa bulan ini belum turun hujan, sehingga tidak sedikit warga meminta tolong untuk menambah kedalaman sumur dari sebelumnya. Dalam kondisi saat ini, penggali harus menambah kedalaman sumur sampai mendapatkan sumber mata air sedikitnya 27 meter di bawah permukaan tanah. Dalam proses penggalian sumur yang dilakukan secara manual hingga mencapai puluhan meter tersebut, menggunakan alat bantu untuk mengirim udara ke dasar tanah dengan menggunakan mesin penyedot angin. Hal ini bertujuan untuk antisipasi kekurangan angin. Ya, karena mati, terus ini ditambahin lagi Udah berapa meter, Pak? Ini kurang lebih hampir 20. Sebelumnya keluar airnya itu berapa meter? Ya, kalau nggak salah ya nanti ya hampir 27 meter. 27 meter. Nah, ini sebelum digali lagi itu udah keluar air berapa meter tadi ya, Pak? Dulu katanya sih 9 meter. Terus ini karena kemarau atau gimana? Kemarau. Terus airnya mati. Kering ya? Iya, kering. Nah, ini ini lagi, lagi. Ini musim kemarau karena sudah habis disedot ke kering sana. Ya? Ya, sudah kering. Terus ditambah lagi? Ya, tambah lagi. Berapa meter itu Pak rencananya, Pak? Ya, rencana paling enggak 17-an lah. 17-an 18. Baru keluar air. Ya. Pak, itu kan dalam, Pak. Nggak khawatir nanti anginnya susah, Pak? Insya Allah enggak. Ya. Karena ada ini. Apa, Pak? Apa itu? Blower. Terus ini kemarau? Kemarau, susah. Susah. Ya. Kalau musim hujan begini sudah keluar. Ya. Khusus kemarau? 12-13 sudah keluar. Biasanya paling dalam sumur sini berapa meter, Pak? 27. Sementara itu, pemilik rumah yang juga dijadikan sebagai tempat usaha warungan tersebut, Wahudin warga Wonokerso, Kecamatan Limpung mengatakan, sampai dirinya terpaksa menambah kedalaman sumur yang sudah mengering tersebut, belum ada perhatian atau bantuan dari pemerintah Kabupaten Batang, seperti bantuan air yang diterima di tempat lain. Untuk bisa mendapatkan air dari sumur yang tadinya hanya 9 meter, terpaksa harus digali lagi hingga mendapatkan air dari dasar tanah. Dengan kedalaman diperkirakan mencapai 27 meter yang menelan biaya borongan 4-5 juta rupiah dengan durasi waktu sekitar 5 hari sampai sepekan. Sejak mengalami kekeringan di musim kemarau yang masih berlangsung ini, untuk mendapatkan air warga harus keluar rumah mencari sumber air terdekat dengan membawa galon atau ember. Kemudian dibawa dan ditampung di kamar mandi. Ini akibat musim kemarau, sumur kering, Pak. Kering ya? Iya. Terus kesulitannya apa aja berarti, Mas? Ya, kalau kesulitannya nggak ada air, Pak. Harus ini apa namanya? Cari air. Ya, cari air ya. Kalau untuk dekat sini sih di pom bensin, nyari air ke pom bensin, pakai galon. Udah berapa lama berarti, Mas? Ya, sekitar seminggu sampai 10 harian lah, Pak. 10 harian ya. Udah ada perhatian belum dari pemerintah, Mas? Perhatian nggak ada. Gitu. Terus itu tadi sumurnya kenapa itu? Kering karena musim kemarau, apa namanya? Jadi itu tadi digali lagi biar dalam nyari air lagi. Sebelumnya kedalaman berapa itu udah keluar air? Kedalaman sekitar 9 meteran, Pak. Terus sekarang
Sekarang itu udah digali lagi sekitar hampir 20 meteran. 20 meter. Belum keluar air. Terus perkiraan berapa meter itu bisa dapat air? Ya 20 ke atas apa 27 meteran lah. Baru dapat perkiraan. Terus biaya gali itu per hari berapa berarti? Itu borongan, Pak. Borongan sampai selesai berapa? 4 jutaan. 4 juta itu. Besar harapan masyarakat yang daerahnya kesulitan air bersih untuk segera bisa mendapatkan perhatian serius dari pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah untuk segera mengirim bantuan air bersih. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayub, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Wah, di Pati ada kedai yang nyaman dan estetik buat nongkrong bareng Besti.
Ini dia, Kedai Sendika. Alamatnya ada di Gang 2 Sarirejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menunya yang bervariatif dan lokasinya yang oke buat nongki-nongki bareng Besti, Kedai Sendika ini juga cocok buat kamu yang butuh ruang tenang buat ngerjain tugas atau sekedar baca buku loh. Buka setiap hari Jumat hingga Rabu, mulai dari jam 5 sore sampai jam 11 malam. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak besti-besti kamu nongki asik di Kedai Sendika. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Dewan Perwakilan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Rembang mulai bergerak dengan mengumpulkan Ketua Umum Partai Koalisi. Salah satunya Ketua Umum dari Partai Amanat Nasional atau PAN, di mana PAN telah berkoalisi dengan Gerindra guna mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Belum diketahui dari hasil diskusi antara Ketua Umum Koalisi Gerindra Rembang bahwa suara Prabowo Subianto di Rembang sangat maksimal. Terlebih jika nantinya partai koalisi resmi mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres 2024. Dalam pertemuan tersebut, para ketua DPC belum berani secara resmi untuk berdeklarasi dengan alasan belum adanya perintah resmi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. Saat ditemui, Sahningsih selaku Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Rembang mengatakan untuk secara partai pihaknya masih menunggu perintah resmi dari Dewan Pusat Partai. Namun secara pribadi, pihaknya mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden berikutnya di Pilpres 2024. Tentunya yang dari DPP belum ada instruksi secara tertulis maupun lisan, tapi kami nanti akan pastikan untuk acara nanti kita Jakarta, akan menanyakan bagaimana nanti kelanjutannya dengan koalisi. Kalau secara pribadi sendiri mendukung atau gimana? Kalau secara pribadi, mendukung sekali. Kalau menilai sisi Pak Prabowo seperti apa sosoknya? Secara pemerintahan, saya menilai beliau orang yang baik. Harapannya sendiri seperti apa? Harapan saya semoga nanti ke depannya bangsa Indonesia tentunya menjadi lebih baik setelah nanti Pak Prabowo menjadi presiden. Di kesempatan yang sama, Muhammad Asrori selaku Ketua DPC Gerindra Rembang mengatakan bahwa ia mengajak bertemu partai koalisi untuk sekedar mengobrol diskusi serta ngopi santai. Salah satu agenda diskusi adalah membahas deklarasi bersama dengan partai koalisi. Sampai saat ini kami lintas partai, ada teman-teman koalisi Golkar, PAN, dan PKB. Kebetulan saat ini Gus Ketua PKB luar kota, jadi tidak bisa bergabung dengan kita. Nah, ini sifatnya sementara ini ngopi-ngopi dulu untuk kemudian untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan yang mau kita lakukan. Minimal ke depan ini setelah ngopi-ngopi santai dengan teman-teman lintas koalisi, kita mau adakan deklarasi lintas koalisi. Kira-kira seperti itu. Kalau hasilnya seperti apa, Pak? Untuk hasil, belum ada hasilnya, tapi ini kan
sudah memulai untuk melakukan deklarasi. Hasil dari bincang tadi sore, saat ini kita mau mengadakan deklarasi. Tapi untuk waktunya memang kita tentukan nantilah, menunggu yang lainnya. Pak, harapannya dengan terbentuknya koalisi ini, Pak? Harapan kami suara Pak Prabowo di Rembang juga maksimal, dan tentunya kami berharap Pak Prabowo akan menjadi presiden 2024-2029. Pihaknya juga berharap nantinya suara Prabowo Subianto di Rembang akan maksimal terlebih setelah nanti deklarasi partai koalisi di Rembang. Selain itu, pihaknya juga berharap Prabowo Subianto menjadi presiden berikutnya di tahun 2024 nanti. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, guna menekan harga beras di pasaran yang terus mengalami kenaikan, Bulog Subdivra Pekalongan, Jawa Tengah menggelontorkan puluhan ton beras kemasan medium harga murah Senin siang. Beras murah ini tidak dijual secara langsung ke masyarakat, namun melalui kios-kios pengecer di pasar tradisional. Petugas Bulog Subdivra Pekalongan, Jawa Tengah Senin siang turun langsung ke sejumlah pasar tradisional di Kota Tegal untuk stabilisasi pasokan harga pangan dengan sejumlah beras murah kemasan 5 kg. Beras murah kualitas medium ini tidak dijual langsung ke masyarakat, namun melalui pengecer di kios-kios pasar tradisional, antara lain di Pasar Martoloyo, Kota Tegal. Harga eceran tertinggi beras medium kemasan ini dipatok sebesar Rp9.450 per kilo atau sebesar Rp47.250 per kemasan 5 kg. Harga beras Bulog dijual jauh lebih murah untuk membantu masyarakat sekaligus menstabilkan harga di pasaran. Hari ini kuantum 58 ton, besok akan kami tinggal. Harga jualnya bagaimana? Harga jualnya, harga di kami udang itu 8.300. Tapi karena oleh pedagang minta diantarkan, kami menjualnya ke pedagang itu sebesar 8.600. Antara udang dengan harganya di pedagang kan selisih 300. 300 itu adalah biaya buruh dan biaya angkutan. Tapi oleh pedagang menjualnya dengan harga 9.450. Kalau di lapangan kami menemukan harga di atas dari 9.450 HET-nya, maka secara otomatis kami bisa memberikan sanksi kepada pelanggan. Sanksinya berapa? Sanksinya adalah tidak berkelanjutan penyerahan beras. Kami putuskan secara sepihak. Harga beras di Kota Tegal terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Beras kualitas premium rata-rata mengalami kenaikan sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Sekarang 12. Itu yang apa, Bu? Jenis apa? Jenis apa, Bu? Mau nomor 1 gitu ya. Yang nomor 1 berarti 13.000. Yang nomor 1, nomor 2 ini 12. Enggak, maksudnya jenisnya C4 apa? C4 semua. Oh, C4 semua ya. Nah, semuanya C4. Berarti rata-rata naiknya antara 1.000 sampai 2.000 ya? 1.500. 1.000 sampai 2.000. Itu mulai kapan naiknya? Mulai berarti 1 minggu ini. 1 minggu. Setengah bulan ya kayaknya. Apa? 10 hari ya besoknya. Seminggu ya? Itu Ya, 1 minggu. Puluhan ton beras medium kemasan sengaja digelontorkan ke pasaran melalui para pengecer untuk menekan kenaikan harga beras yang terjadi dalam beberapa hari. Total realisasi pengadaan oleh Bulog sebanyak 39.745 ton atau 55,64%. Sekilo biasanya kan pertama 12.5 ya, sekarang kan jadi 13 atau berapa itu? Naiknya? Naiknya kan lumayan ya. Kalau bisa ya diturunin lagi, soalnya aku juga penjual sih. Oh gitu. Apa pedagang? Oh pedagang. Warung. Oh buat warung, buat nasi. Apa ya soto ya? Jadi kalau beli beras yang biasa buat itu jualan. Kalau bisa ya diturunin, soalnya semuanya pada naik, bukan beras aja sih. Terus ada strateginya biar sotonya nggak rugi dengan harga berasnya gimana? Mengurangi porsi apa gimana? Masih tetap sama.
Selain di Tegal, beras medium kemasan ini juga digelontorkan di sejumlah wilayah kerja Bulog Subdivre Pekalongan, meliputi Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Batang. Namun demikian, jika ada pedagang yang nekat menjual beras Bulog ini di atas harga eceran tertinggi, maka akan dikenai sanksi dan di-stop pemasukannya. Dari Tegal, Gus Fadila, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retar. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.